Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar antum hari ini semuanya? Alhamdulillah luar biasa bersemangat dan sehat. Allahu Akbar. Baik, nama saja. Kita speak dulu ya sebelum pembelajaran. Ketika Ustazah bilang tepuk satu, nanti ada Ustazah bilang bukan tepuk satu, berarti itu bukan tepuk ya. Kalau tidak ada tepuknya, antum dilarang tepuk ya. Tepuk satu, tepuk dua. Nah, dari dulu konsentrasi. Tepuk tiga, tepuk empat, gitu ya, empat ya. Tepuk empat. Nah. Tepuk satu. Nah. Masih ada yang belum konsen. Tepuk tiga. Yuk, konsentrasi ya. Baik ya, diskusikan dan sebagainya. Semoga yang belum konsentrasi diberikan konsentrasi ya. Baik anak ustazah, hari ini pertemuan kita yang berapa ya? Ada yang ingat? Kalau untuk coding baru pertama ya, kita awali ya. Pertemuan coding. Pembelajaran apa? Coding. Selain pembelajaran informatika, kita juga diwajibkan mempelajari namanya yang nggak di sini sempat ya, KKA. Nah, ini pembelajaran baru nanti yang akan dipelajari di semester nanti ya. KKA ini apa? Kepanjangannya coding, kecerdasan artifisial. Karena ini baru ya, saya baru mendapat pelatihannya, jadi akan dipelajari nanti semester 2. Jadi latihan dulu ya pembelajaran hari ini. Nah, awali ya pembelajaran ini kenapa dulu. Sebelumnya, siapa yang sudah mengenal apa itu coding? Dicoba. Apa itu coding? Ada yang tahu? Coding atau coding? Apa itu coding? Apa? Apa itu coding? Proses menulis instruksi. Ini salah satu generasi yang memanfaatkan AI ya. Ini kita belajar nanti. Kecerdasan artifisial salah satunya memanfaatkan AI ya. Sebenarnya tidak melarang untuk membuka apapun ya. Kecuali kita melarang tidak boleh buka apapun ya. Ketika antum ditanyakan sesuatu, cepat gitu, gercep mikirnya mana mencarinya gitu kalau tidak tahu. Asal jangan antum menanyakan IA-nya di saat ujian ya. Kalau ujian nih gunakan HP, antum buka IA, itu benar nggak? Nggak benar ya. Jangan ya, nggak boleh ya. Kalau ujian ya tetap ujian, tidak melihat ChatGPT atau semacamnya ya. Baik, kita masuk. Betul ya, sekumpulan perintah dari intinya ya. Lebih jelas sudah terangkan. Silakan antum perhatikan. Coding. Nah, apa rencana pembelajaran kita untuk coding ini, KA ini? Sudah menyusun ya, sudah ada 2. Pengenalan konsep dasar pemrograman itu yang pertama. Yang kedua, menggunakan alat yang mudah diakses dan visual seperti Scratch dan untuk pemrograman tools online AI ya.
Ini dia. Kecerdasan artifisial ini atau AI kan bahasa Inggrisnya. Artificial Intelligence ya. Sampai di sini. Ini rencana pembelajaran kita ke depannya. Nah, teman-teman, apa itu coding? Apa itu kecerdasan buatan? Contoh AI dalam kehidupan sehari-hari. Dasar pemrograman dengan Scratch. Nah, kita mengenal lingkungan Scratch, blok-blok dasar dan membuat animasi sederhana. Konsep dasar AI ini nanti ya. Ini mungkin pekan depannya kita belajar. Pengenalan tentang bagaimana komputer dapat belajar. Contoh sederhana, pengenalan pola, game sederhana menggunakan AI. Ini proyeknya, ya, proyek sederhana di Scratch yang memiliki elemen AI ya. Ketiga dan masa depan AI, diskusi tentang penggunaan AI yang bertanggung jawab. Nah, kita masuk ke tujuan pembelajaran 1. Apa tujuannya? Memahami konsep dasar pemrograman dan AI melalui eksplorasi praktis serta mengembangkan logika, komputasional dan kreativitas. Kita lanjut. Konsep. Nah, ini yang saya tanya tadi. Ini harus duduk di konsepnya. Coding adalah bahasa untuk berkomunikasi dengan komputer. Nah, ini konsep yang perlu antum dudukkan, ya. Antum membuat suatu perintah ya di dalam komputer sehingga komputer itu bisa melakukan yang antum perintahkan tadi. Itu disebut dengan coding ya. Nah, ini contoh analoginya ya, memberi instruksi kepada robot. Ya, bagaimana nanti saya akan praktekkan bersama teman-teman antum ke depan ya. Aktivitas permainan instruksi manusia memberi perintah maka digunakan pada teman untuk mencapai suatu tujuan. Nah, ini permainannya. Bisa Ustazah minta 3 orang ke depan? Buddha, Nazib dan Nata, silakan maju ke depan. Contohnya ya, contoh coding untuk tanpa menggunakan perangkat, namanya unplug ya nak ya. Jadi kita menggunakan tanpa perangkat nih. Sekarang kan antum memegang laptop semuanya nih, megang Chromebook ya. Itu kita menggunakan perangkat. Nah, ini yang kita lakukan sekarang tanpa menggunakan perangkat. Bagaimana sih? Gitu kan. Ketika kita tidak menggunakan perangkat. Coba ketika sudah bilang mulai, si objek 1 memulai apa yang akan disebutkan oleh yang pemegang coding ya, membuat codingnya. Yang membuat codingnya siapa? Membuat coding? Udah, yang objek 1 Nazib, yang objek 2 Nata ya. Paham ya, Nek? Ketika mulai katakan assalamualaikum. Langsung antum bukan? Lima langkah tadi dulu. Ketika mulai maju 5 langkah ya. Lalu ucapkan assalamualaikum, lalu antum lakukan sesuai instruksi codingnya ya, si codingnya ya. Paham? Oke, silakan. Maju 5 langkah. Terus katakan, nanti lihat. Nah, terus begitu ya. Ketika memang perintahnya jelas, itu insya Allah programnya itu berjalan dengan baik. Ketika perintahnya tidak jelas atau tidak acak-acakan, itu akan bingung nih robotnya mengapain gitu ya. Paham ya? Nah, silakan juga. Sekarang kita ke plugnya lagi ya tadi, unplug ya. Sekarang plug itu tahu menggunakan perangkat. Bagaimana cara menggunakan perangkat? Ya, terima kasih ya kepada Anda yang bertiga. Kasih aplaus dulu dong untuk yang bertiga. Ada lagi yang mau praktekkan di depan? Ada yang mau? Ada? Ada nggak? Ayo, kursi, mandi, sama siapa? Kalau lagi rapi, cepat. Bertiga, cepat. Biar ini, jangan ada perbandingannya. Paham tidak?
Rafi sebagai apa penyusun bodinya? Mulai berulang kali melangkah. Katakan assalamualaikum. Tunggu 2 detik sini. Ya, satu ya. Coba mulai. Melangkah. 1, 2, 3, 4, 5. Terus katakan assalamualaikum. Tunggu 2 detik. Terus katakan nah begitu ya. Paham ya urutannya ya? Paham ya susunannya? Terima kasih ya kepada Mursi, Masdi dan Rafi. Oke, baik. Itu tadi yang sudah dipraktekkan oleh 6 orang teman antum. Sekarang kita pengenalan platform visual seperti Scratch. Nah, toolsnya ini ya. Apa sih tools itu? Apa? Alat digital. Alat apa sih yang kita gunakan untuk platnya? Ini kan ada perangkat nih, menggunakan perangkat. Perangkat itu sampai notos nggak? Sama nggak? Sama ya. Terusnya apa sih? Kita di sini menggunakan namanya Scratch atau code.org ya. Ya, sekarang ini dulu yang pertama. Sekarang coba semuanya membuka Scratch ini ya, buatnya scratch.in semuanya. Nah, seperti ini bentuknya nih, penampakannya kayak ini ya. Ustazah membuatnya 2 objek, 1, 2 objek. Sudah dibuka? Scratch. Sudah? Sudah? Nah, sekarang buat script ya. Script project. Sudah? Script project. Begitu. Bisa? Nah, setelah dibuka Scratch-nya, antum langsung buat 2 objek dulu langsung. Tambah objeknya. Di mana nama objeknya? Tahu? Objeknya namanya tahu nah? Ini objek ya, yang bucin ini objek ini di sini. Choose a sprite. Ada sprite di sini, tambah, antum pilih objeknya. Ustazah pilihnya karena dia binatang ya, sama-sama binatang ya. Apa ya binatangnya dia? Ini maksudnya gajah deh. Sudah mau nambah gajah apa nih? Antum kalau mau merubah arahnya di sini ya, direction, antum putar nih, ya. Tapi kita bisa hapus ya. Iya kayak ini jaringan tuh nah. Itu kayak rapid juga tuh, teman banyaknya bolanya jadi. Hapus ya.
Cuma dua aja. Cuma dua aja. Iya. Ini ya, kalau Anda mau mengarahkan dia ke arah kiri, misalnya dia ngarah ke kanan, ngarahkan ke kiri. Antum pilih kostum. Kostum Antum pilih flip horizontal atau flip vertikal. Ya, kostum di sebelah pot, ya. Kostum di sebelah pot. Karena dia kan lagi ngobrol nih, harusnya berhadapan ya. Udah. Ah ya, ada berhadapan ya. Nah, berhadapan nggak dia? Anda lebih kreatif daripada Ustaz saya ternyata. Gimana? Tidak. Gimana? Iya. Oh, dia bisa. Dan kita masuk ke topiknya lagi. Bisa? Dan biar dia bisa melangkah nih, karena kita kan melangkah objek pertama kan agak jauh nih objeknya kan katanya agak jauh. Nah, sudah semua. Nah, sekarang antum klik pada objek pertama, spread 1, klik ya, aktif spread 1. Di sini ya aktifkan di sini. Yakinkan spread 1-nya aktif. Sudah semua? Nah, yang pertama, yang klaknya tadi mulai, ya. Ini ada mulai start kan? Mulai start ini kita ganti pada codingnya itu pada event. Klik event. Ada event itu? When bendera hijau klik tarik ke samping. When bendera hijau klik tarik samping. Sudah? Sudah semua? Sudah naik? Mulai start. Terus ada tadi melangkah 5 langkah. Berarti ini move ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya bergerak move. Kita ambil move. Ada motion. Move. Ditarik, diletakkan di bawah when bendera hijau klik. Sudah? Sudah? Ya, di situ kan 5 langkah kan? Boleh berulang kali 5. Melangkah 5 langkah. 5. Setelah mulai melangkah terus nanti lagi. Say ya. Katakan apa? Hey. Katakan assalamualaikum. Gimana kita dapatkan?
Bisa? Kerjakan sesuai menit saja. Nah, ya. Ya boleh. Boleh tambah-tambah kata-katanya. Hah? Mau udah semua? Belum? Say assalamualaikumnya udah ada semua? Yang belum? Ya, duduk. Say duduk. Sabar ya. Bisa? Sini. Sini. Oke. Nah, sampai di situ semuanya udah? Udah semuanya sampai di situ? Udah? Ah, Robi dulu nih. Ini ya, gitu ya. Iya, 5 step. Iya, mau antum buat berapa step? Nah, setelah katakan assalamualaikum, siapa lagi yang bercakap? Yang mengatakan waalaikumsalam? Oke. Kedua, klik objek kedua. Klik objek kedua. Iya, bentar. Klik objek kedua sudah semua. Aktifkan objek kedua, jangan lupa. Udah? Spread kedua diaktifkan. Nah, supaya dia berjalan, kita tetap mengasih event ya. Buat bendera hijau ini tetap dikasih, karena objeknya berbeda nih. Jadi kita harus pakai bendera hijau lagi. Paham? Nah, ini katakan waalaikumsalam. Tadi sebentar ya, tunggu 2 detik ya. Sebelumnya ada tunggu 2 detik. Nah, berarti kita cari wait 2 second. Cari di mana ya? Disensikan, dikontrol. Nah, hebat. Tarik wait secondnya. Antum rubah 2 second. Ya, wait 2 second. Pada kontrol. Sudah nak? Ya, oke. Kok masih image? Dan setelah dia menunggu 2 detik, apa yang dilakukannya lagi? Katakan waalaikumsalam. Ya, jadi say waalaikumsalam. Di ini. Nah, kostum. Iya. Boleh ditambah-tambah. Say waalaikumsalam. Mana lagi saya look ya? Nah, pembicaraan selanjutnya silakan antum inovasi sendiri ya. Kalau sudah sampai sini boleh antum tambah-tambahkan apa lagi pembicaraan selanjutnya. Yang penting sudah selesai sampai di sini berarti antum sudah paham ya susunan bodinya. Sudah?
Nah, seperti itu ya. Nampak punya Ustaz kan? Assalamualaikum. Lalu dijawab Waalaikumsalam. Nah, sudah semua seperti itu? Alif bagaimana? Coba deh. Coba dari dulu yang punya itu aja. Oke, nah ini yang sudah apa? 200. Oke, bentar. Tapi pakai nama ya, sama pakai nama dia. Jangan. Bendera ini udah belum benderanya. Sempurnakan ya. Oke. Belum. Ya, betul. Coba. Ini kembar ya? Oh, lagi. Coba yang ini. Jangan dulu yang belum ya. Kalau aku ingin menyimpan di akun antum harus join dulu ya kan? Tadi saya suka bilang join scratch dulu, sign in, baru bisa nyimpan ketika antum membuka kembali, ya. Kalau tidak antum nyimpannya tadi mana? Membukanya bisa coba. Ya, bagus ya. Sudah banyak nih percakapannya. Tapi sudah ada dia. Tidak ada banyak bisa. Ini berarti seminggu masa-masa. Ini juga bagus. Oh, jadi. Ini ngapain? Ya. Bagus ya, semuanya rata-rata sudah hebat ya kodenya ya.
tinggal mengembangkan lagi bagaimana. Jadi antum itu sudah harapkan pembuat game bukan pemain game ya. Hanya pemerintah membuat mata pelajaran ini supaya antum bukan user aja, bukan pemakai, tapi antum membuatnya. Ya. Baik, untuk hari ini kita cukupkan saja sampai di sini. Insya Allah untuk pekan depan apa lagi ya? Sesuai dengan rencana pembelajaran kita, pekan depan itu ini ya. Nah, pengenalan pola game sederhana yang menggunakan AI itu untuk pekan depan ya, untuk pengembangan dari Scratch ini. Baik, anak saudara, hari ini lupa saudara tanya, hadir semua ya? Siapa yang sudah hadir? Nasional apa kabar? Tidak tahu. Tidak tanya sama wali kelas sampai. Nasional tidak tahu, tidak ada kabar. Gibran sakit. Sakit apa? Kecil-kecil udah pusing ya. Ya, semoga teman-teman yang sedang sakit segera diberi kesembuhan ya. Sekarang bisa belajar sama dari. Baik ya, itu tadi ya. Ada yang ditanyakan Nak? Sebelum kita tutup? Tidak ada. Silakan antum siap tugasnya atau latihannya. Ada di situ project. Ada.